Bermalas-malasan. Kau bermalas-malasan? Kau masih bermalas-malasan? Kubunuh kau. Taois busuk buta. Masih berani bermalas-malasan? Aku bunuh kau. Sungguh tak ada tenaga untuk mengangkut. Tak sanggup angkat. Tak sanggup angkat. Tak sanggup angkat, mati saja. Tambangku tak butuh penganggur. Pergi. Apa aku akan mati? Sungguh tak rela. Kakak seperguruanku merebut rekan tauku, membutakan mataku, dan menjualku ke sini, area pertambangan Yanjing yang memakan manusia. Dipukuli siang malam, jika aku bisa keluar, pasti akan kuhancurkan pasangan sialan ini, menghancurkan tulang menjadi abu. Terima kasih kakak antara adik turun gunung. Kata guru, hari ini ada bencana pertumpahan darah. Harus hindari barat 3 hari, baru bisa terhindar. Akulah bencana pertumpahan darahmu. Adik, akulah bencana pertumpahan darahmu. Tang Rou. Tang Rou, kau berani diam-diam mendekati Zhao Tianhao? Mataku. 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 Luming, akulah murid yang diwarisi langsung. Kenapa guru memberikan guru rahasia mencari naga dan menentukan titik kepadamu? Langsung bunuh kau. Terlalu murah. Aku akan jual kau ke tambang ilegal. Tinggallah di sana menunggu mati. Aku tak mau pergi. Aku tak mau pergi. Batu zamrud mentah, bernilai 10 juta yuan. Batu biasa, bernilai 50 ribu yuan. Batu mentah hijau kaisar, bernilai 30 juta yuan. Kacamata hitam, bernilai 60 yuan. Ini kemampuan melihat tembus? Semuanya bahan buangan. Siapa yang tidak tahu diri? Berani seenaknya di tambangku? Nona besar, ada urusan apa ke sini? Bekas luka. Saya telah menggantikan posisi kepala keluarga. Hari ini saya datang untuk mengambil kembali lubang tambang ini. Shilling, kepala keluarga baru keluarga Xie, asal dekat dengannya, bukan hanya kabur dari tempat sialan ini. Hutang darah pasangan itu bisa ditagih kembali dengan pokok dan bunga. Ambil kembali lubang tambang ini, aku yang mengurusnya selama 20 tahun. Katamu ambil kembali, langsung diambil begitu saja? Bekas luka, jangan lupa. Lubang tambang ini sejak awal milik keluarga Xie. Mengambilnya kembali adalah hal wajar. Kau hanyalah anjing keluarga Xie saja. Kenali posisimu. Xieling, saat ayahmu masih ada, tak berani bicara begini padaku. Seluruh tambang ini orang-orangku, hanya dengan orang-orangmu yang sedikit. Katamu ambil ya langsung diambil. Coba saja kalau berani. Bunuh aku pun percuma. Senjata sekalipun keras, cuma pajangan. Di lubang tambang yang kami patuhi adalah kemampuan judi batu. Kalau mau ambil kembali lubang tambang, bertaruh judi batu denganku. Menang, lubang tambang jadi milikmu. Saudara-saudara di tambang juga akan patuh padamu. Betul kan saudara-saudara? Betul, betul, betul. Nona Tian, Anda kurang paham dalam hal judi batu. Jangan bertaruh dengannya. Dia benar.
Di Mian Bay kami selalu hanya percaya pada kemampuan judi batu. Apalagi, dia berakar kuat di sini. Kalau tidak bisa mengalahkannya dalam judi batu, lubang tambang hari ini sepertinya tidak bisa kuambil kembali. Babak ini harus menang. Baik, aku bertaruh. Langkar! Di sini semua adalah batu mentah yang baru dikirim. Kita masing-masing pilih satu. Yang nilainya lebih tinggi, menang. Lubang tambang jadi milik pemenang. Aku setuju. Ini tambang terbesar di Mianjing. Penghasil biji berkualitas yang terbanyak. Begitu aku dapatkan, bahkan posisi kepala keluarga bisa kuperebut. Buka batunya. Sepertinya si bekas suka memang punya kemampuan. Batu ini nilainya tinggi. Naik, naik. Ini jadeit Nuobing, nilai pasarnya minimal 200.000. Giliranmu, pilih. Yang ini saja. Buka batunya. Jangan dipotong. Orang buta busuk, kau ternyata belum mati. Nona, namaku Luming. Budak di tambang. Kalau batu ini dipotong, tambang keluarga Xie akan berpindah tangan. Kau buta. Kenapa aku harus percaya? Kau buta, lihat kemana? Ukiran naga di batu? Rahasia turun-temurun. Ukiran naga di dadaku, lambang kepala keluarga. Hanya kepala keluarga yang tahu. Dia budak tambang, mana mungkin tahu? Jangan-jangan dia punya kekuatan gaib? Orang buta, apa maumu? Aku tak berbakat, tapi dalam judi batu cukup mahir. Kalau aku bantu Nona menang babak ini, Nona bawa aku pergi. Setuju? Tak ada orang lain. Biarkan dia coba. Menang, dia kubantu. Kalau kalah, baru kubunuh. Baik, kalau engkau menang, aku bawa kau pergi. Kalau engkau kalah, aku bunuh kau dengan darahmu. Biar orang buta bantu dia judi batu. Babak ini aku menang. Nona masih bertaruh? Kalau tidak, pulang saja. Judi batu urusan pria tidak cocok untuk anak kecil manja. Bertaruh? Kenapa tidak? Orang buta pilihkan batuku. Apa? Suruh orang buta yang judi batu? Belum pernah dengar? Bisa dia meraba batu? Orang buta main judi batu. Ini bukan tutup mata. Ini bunuh diri namanya. Dia datang cari mati. Sepertinya kemampuan ini cuma bisa lihat benda, perkirakan nilai, tapi matahari hari-hari tetap buta. Potong yang kaisar hijau ini. Kaisar hijau? Apa mataku salah lihat batu dari area buangan? Berani bilang kaisar hijau? Orang buta ini memang buta. Nona besar keluarga Xie. Percaya sama orang buta? Lucu sekali. Yang ini, Nona besar. Kalau sudah pilih, tidak boleh mundur. Kamu orangnya bekas luka. Kamu sengaja ingin buat Nona besar kalah. Aku bunuh kamu sekarang. Nona besar. Batu mentah ini, jenis kaca tambang tua, kaisar hijau, tidak ada kapas, tidak ada retak. Nilai puluhan juta. Nona besar jangan percaya dia. Dia pasti orang bekas luka. Dikirim sengaja untuk celakakanmu. Bahan buangan. Xieling, batu yang kamu pilih itu sampah. Kamu kalah judi batu kali ini. Tanda tangani kontrak. Serahkan lubang tambangnya. Sudah kubilang, judi batu medan pria. Tidak cocok untuk anak kecil sepertimu. Kamu buat Nona besar kalah lubang tambang. Aku bunuh kamu. Nona besar. Nona, percayalah padaku. Batu ini benar-benar jadeit kaisar hijau. Tadi salah memotong. Potong dari 3 jari di atas. Potong pelan sekali lagi. Pasti keluar hijau. Xieling, batu ini sudah dipotong. Kosong sama sekali. Aku sarankan kamu, cepat tanda tangani saja. Posisi kepala keluarga. Bukan untuk seorang wanita. Lebih cepat mengaku kalah, masih ada sisa harga diri. Dia tidak terlihat berbohong.
Percaya sekali lagi. Jika masih tidak keluar hijau, aku bunuh bekas luka lagi. Bagaimanapun hasilnya sama. Baik, ku beri kesempatan lagi. Jika masih tak keluar hijau, kau akan mati menyedihkan. Percayalah, ini kaisar hijau. Tidak mungkin salah. Batu dari area limbah? Mana mungkin ada kaisar hijau? Dipotong berapa kali pun tetap sampah. Nona, dia cuma orang buta. Kau terlalu menghormatinya. Nanti jika tak keluar hijau, saat bertindak, aku bunuh dia dulu untukmu. Jika dia kalah taruhan, langsung bunuh dia. Ayah mati mencurigakan. Aku jadi kepala keluarga, masalah dalam luar silih berganti. Jika dia benar-benar mampu, rekrut untuk kita. Pasti akan menjadi senjata yang berguna. Jika hanya penipu, maka bersama sampah bekas luka, turun ke neraka. Ini kaisar hijau kualitas terbaik. Kalau Luming bilang kaisar hijau, ya kaisar hijau. Nona besar, lihat. Ini jenis es tinggi, kaisar hijau. Tanpa cacat atau retak sama sekali. Benar-benar barang langka. Ini berharga? Jenis kaca tambang tua kaisar hijau, nilainya 30 juta. Kita menang! Bagaimana mungkin? Area bahan buangan, mana mungkin ada kaisar hijau? Bekas luka. Daoye baru menghitung. Keberuntunganmu habis. Kanat hunaka ba'udah. Tak akan ada lagi rezeki. Kau orang buta sialan. Ku bunuh kau. Aku belum selesai. Kau juga akan mengalami bencana pertumpahan darah. Hari ini juga, Letakkan senjata. Bisa ku lepaskan nyawamu. Siapa berani bergerak, dia contohnya. Kami hanya patuh pada Nona besar. Luming, kau kan buta. Kenapa bisa melihat isi batu? itu ilmu rahasia Tao. Itu rahasia langit. Tak bisa diungkap. Tak bisa diungkap. Berpura-pura misterius, Nona besar. Menurutku dia cuma lagi mujur, cuma nebak tepat. Lagi pula, pemuda ini asal-usulnya tidak jelas. Lebih baik dibunuh untuk mengakhiri masalah. Nona besar, kamu berjanji padaku, kalau menang lubang tambang, akan bawa aku pergi. Orang ini kedua matanya buta, tapi punya kemampuan identifikasi batu yang sangat akurat. Tepat bisa kita manfaatkan dia untuk menutupi kekuranganku. Dalam hal judi batu, membantuku membersihkan rintangan, duduk kokoh di posisi kepala keluarga, merebut kembali semua yang ditinggalkan ayah. Turunkan pistolnya. Aku Shilling selalu menepati janji. Hari ini kamu membantuku menang. Mulai hari ini, kamu adalah orangku. Baik, terima kasih Nona besar. Akhirnya bisa meninggalkan tempat sialan ini. Nona besar buruk, paman keempat bawa beberapa tetua, pergi ke balai musyawarah. Mereka ingin merebut posisi kepala keluarga. Nona besar. Nona besar, tunggu aku. Paman keempat bawa banyak orang menghadang di balai. Ingin memaksa turun tahta? Dasar kau ini. Apa yang kau bicarakan? Paman keempat sudah cari jodoh baik untukmu. Ini adalah Tuan Muda Wang Kun, penerus tambang barat daya. Keluarga Tuan Wang sangat kaya, kekuatan besar, dan paling ahli dalam judi batu. Bagaimana menurutmu? Paman keempat, apakah paman merasa aku Shilling tidak ada yang mau? Atau maksudnya, setelah aku menikah nanti, kalian bisa membagi-bagi aset keluarga Syekh habis-habis? Shilling, siapa yang tak tahu Wang Kun di negeri Mian kaya raya yang mau nikah denganku? Antriannya sampai negeri Yin. Jangan tak tahu terima kasih. Daoye baru meramal. Kau ini pria kosong. Istana takdir gelap, usia dan nasib bertemu, tahun ini sial besar. Sepertinya ada bencana. Hubungan keluarga renggang. Bocah sialan, kau mau ngomong apa? Nona Ling, menikahi Tuan Wang adalah keberuntungan besar. Berisik. Keberuntungan ini untukmu? Mau? Seperti kabar beredar, tidak paham judi batu, tapi kemampuan tempur luar biasa.
Kamu. Hei orang! Bawa sesepuh istirahat. Maaf Paman keempat, ada nyamuk berdengung terus. Sangat mengganggu. Shilling, kau lancang. Kau perempuan, akhirnya tak bisa memimpin keluarga Si. Perempuan harusnya cari suami. Itu urusan penting. Posisi kepala keluarga Si harusnya dipegang kami, para pria. Itu yang benar. Kalian mau memaksa? Tanya dulu pedangku. Setuju atau tidak? Kau berani bunuh kami semua? Kami takkan biarkan seorang wanita memegang kendali keluarga Z. Apalagi seorang sampah masyarakat yang tak paham judi batu. Baiklah, seperti keinginanmu. Akan kubunuh kalian semua? Nona besar, jangan bertindak. Biarkan aku yang menyelesaikan. Karena semua bilang, Wang Shao ahli judi batu. Bagaimana kalau kita bertanding dalam judi batu, hasil ditentukan kemampuan? Bagaimana menurut kalian? Wang Shao. Perkataannya agak masuk akal. Maksudmu, Bertaruh ya bertaruh, Shilling. Kalau aku menang, kau harus menikah denganku. Selain itu, aku akan memotong lidah si buta banyak mulut ini. Buat dia diam selamanya. Kalau aku yang menang, Kalau kau menang, pernikahan ini batal. tidak hanya itu. Aku mau 5 lubang tambang keluarga Wang di Mianbei. Shilling, jangan keterlaluan. Hanya 5 lubang tambang. Wang Shao tidak bisa memberikannya, atau tadi hanya membual. Mana mungkin? Hanya 5 lubang tambang. Aku setuju. Penatua Shehu, mulai saja. baik. Hai orang-orang. Ambil 6 batu mentah yang baru tiba hari ini. Hadirin semua. Selanjutnya, mereka berdua akan masing-masing memilih 1 batu. Siapa yang nilainya lebih tinggi saat dibuka, dialah pemenangnya. Shilling, kau yang pilih sendiri atau Biarkan dia saja. Nona, jangan. Ini menyangkut urusan seumur hidupmu. Jangan sampai ceroboh. Keluarga Xie punya banyak ahli. Bagaimana bisa mengirim orang buta tak dikenal ini? Ahli judi batu keluarga Xie, semua di tangan Paman keempat. Mereka takkan membantuku. Meski Wang Kun berkarakter rendah, kemampuan judi batunya jauh di atas bekas luka. Luming sendiri adalah variabel. Lewat permainan ini, aku bisa menyelidiki kemampuannya. Nggak perlu, aku sudah punya rencana. Shilling, kau suruh orang buta bertanding judi batu denganku? Kau meremehkanku? Wang Shao, jangan gegabah. Dari 6 batu mentah ini, hanya nomor 3 yang jade merah terbaik. Yang lain itu bahan buangan tak berharga. Kita pasti menang. Setelah menang, Shilling dan orang buta ini bisa kau perlakukan sesukamu. Benar. Orang buta sialan, tunggu saja. Nanti aku sendiri yang akan memotong lidahmu. Kulit batu, bunga pinus, sabuk ular. Disinari lampu, kabut merah pekat tak hilang. Pasti jet merah terbaik di dalamnya. Warna pekat, air cukup, penuh daging tanpa retak. Ini dia. Sekarang potong saja. Aku ingin si imut ini. Tahu apa itu? Jade merah sejati. Bahan buangan, dasar kotoran anjing dibungkus kapas putih, nilai 10 yuan. Daoye baru meramal sebentar. Hari ini bintang rezeki Tuan Suram. Batu ini pasti jatuh. Dasar kotoran anjing bungkus kapas putih, jatuh parah. Paling bernilai 10 yuan. Bagaimana mungkin? Nona Wang Kun potong batu jatuh. Tebakannya benar. Shehu, bukannya bilang nomor 3, jade merah kualitas terbaik. Kok jadi dasar kotoran anjing? Kamu mempermainkanku? Ini bagaimana mungkin? Oh, tapi tak apa. Tuan Wang, tenang saja. Selanjutnya, semua bahan buangan tak berharga.
babak ini mereka takkan menang. Baik, percaya sekali lagi. Si buta, meski batuku jatuh, kamu juga takkan bisa mengeluarkan batu bagus. Babak ini akhirnya hanya seri. Bahan buangan kali 5, nilai 0 yuan. Pantas Wang Kun percaya diri. Ternyata batu-batu ini semua kulit kotoran anjing. Bagaimana menang? Cepat pilih. Lambat-lambat apa? Buru-buru apa? Makanan enak tak takut tunggu. Tak seperti Tuan Wang. Anggap kotoran anjing harta. Tak takut ditertawakan. Aduh, Lu Ming. Lambat-lambat apa? Cepat pilih. Ada apa ini? Mata butaku ini sedang serap energi permata di sekitarnya. Bual kosong. Tak pernah dengar. Judi batu bisa diperkirakan. Pilih yang ini. Batu jelek ini, kulitnya longgar, kayak ampas tahu. Kalau keluar giok, aku telan mentah-mentah. Looming! Bahkan aku yang tak paham, Giok saja tahu batu ini dasarnya sampah. Yakin tak ganti? Tak perlu, ini saja. Buka batunya. Dia blok. Hahaha, jeblok, jeblok. Kulit sampah. Bahkan 10 yuan tak berharga. Kamu kalah. Hahaha. Yeblok. Kulit sampah. Bahkan 10 yuan tak berharga. Kamu kalah. Sudah kuduga. Orang buta, kamu paham apa judi batu? Tak tahu diri. Lidah siap. Sekarang ku potong. Mulai sekarang, kau tak hanya buta, bicara pun tak bisa. Asal Shilling dikawinkan dengan Wang Kun, posisi kepala keluarga. Dan lubang tambang itu, semua milikku. Nona besar, Luming kalah. Sekarang ku bunuh dia. Semua tak berlaku. Looming kok tenang sekali? Pasti ada masalah. Apa yang dia tunggu? Sekarang, ku jabat lidahmu. Lalu kawini Shilling, lubang tambang dan si cantik. Semua ku mau. Tunggu. Kenapa? Sekarang baru minta ampun? Terlambat. Banyak lidah sudah ku babat. Tenang, cepat selesai. Minta ampun? Kamu salah paham. Batu ini bukan sampah biasa. Tapi jadeit langka kualitas terbaik. Ya date. Nilainya minimal 1 miliar. Cukup 1 potong lagi, pasti keluar. Orang buta, kamu bercanda. Apa sih? Ini sudah dipotong. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Mata buta. Otak juga hilang? Hahaha. Luming, sudah jelas pemenangnya. Potong berapa kali pun, percuma. Kalau kalian sangat yakin. 1 potong lagi kenapa? Biarkan dia potong. Cuma sisa tenaga. Aku mau lihat hasil apa yang dia dapat. Giok tersembunyi di batu. Mata bijak kenali mutiara. Orang biasa salah nilai. Kewibawaan surgawi pasti terungkap. Jade merah. Tidak ada cacat atau retak. Warna top. Ini jade merah kualitas terbaik. Nilainya minimal 100 juta. Jade merah kualitas terbaik. Ini bagaimana mungkin? Wang Shao? Terima kasih. Wang Kun,
bersedia kalah taruhan. 5 lubang tambangmu itu, kuterima dengan senang hati. Terima kasih Paman Keempat. Kalau bukan Paman Keempat, 5 tambang ini mungkin tak bisa direbut. Bukan Ling Nyatu. Apa yang kau omongkan? Xiehu, rupanya semua ini ulahmu. Kau hancurkan keluarga Wangku, kehilangan 5 kota batu. Aku tak akan membiarkanmu. Wang Shao. Aku... Satu kalimat membuat mereka bermusuhan. Shelling ini mungkin tidak sebodoh yang dibayangkan. Meminjam momentum tak sebaik menciptakan momentum. Kekuasaan baru bisa balas dendam dengan baik kalau dipegang sendiri. No, Yato. Jangan terlalu sombong dulu. Orang buta ini hanya kucing buta. Nabrak tikus mati cuma keberuntungan saja. Kompetisi pasar umum besok, itu baru pertunjukan utama. Itu baru ujian kemampuan sejati. Trik kecil. Seperti kalian ini, sama sekali tak cukup dilihat. Paman Keempat lebih baik khawatir. Khawatirkan dirimu sendiri. Mungkin Wang Shao itu sulit dipertanggungjawabkan. Kita pergi. Kemampuan judi batunya jauh di atas Wang Kun. Tepat jadi pisau di tanganku. Membuka jalan untukku. Luming, hari ini berkatmu. Sekarang aku secara resmi angkat kau sebagai penasihat utama. Identifikasi batu keluarga Xie. Ikut aku besok ke kompetisi terbuka. Nona besar, dia cuma kucing buta, nabrak tikus mati. Penasihat ini tak boleh dia yang jadi. Aku tak mau jadi penasihat. Dan soal kompetisi pasar umum itu, aku juga tak mau ikut. Kurang ajar. Kurang ajar. Luming, kau ini orang buta. Nona besar mengangkatmu jadi penasihat utama, menyuruhmu ikut kompetisi. Kau berani menolak? Nona besar, Doi sudah membantumu menang taruhan. Kau bawa Doi keluar dari tambang. Transaksi kita selesai di sini. Kompetisi pasar umum penting bagi Nona besar, tapi bagi Doi tak ada gunanya. Doi tak tertarik. Kompetisi pasar umum adalah ajang kunci untuk berebut sumber daya. Jika aku tak bisa dapatkan sumber daya cukup untuk keluarga Xi, pasti akan disasar para sesepuh. Nanti, bukan lagi semudah ini mengakalinya. Harus merangkulnya untuk kugunakan. Katakan, apa syaratmu? Kakak seperguruanku Zhao Tianhao dan rekan Tao Tang Rou, mereka membuat mataku buta, membuangku ke tambang hingga hampir mati. Aku butuh bantuanmu, cari tahu keberadaan mereka. Aku ingin balas dendam. Bisa. Ada lagi? Dan 5 lubang tambang yang dimenangkan hari ini? Aku mau 2. Nona besar memberimu muka, kau berani minta lubang tambang? Mencari orang bisa. Tapi kau mengincar hasil tambangku? Mau mati? Bunuh aku? Aku yakin pistolmu kosong. Omong kosong, aku baru ganti magazin Nona besar. Baik. Kalau begitu, Nona besar, mari kita bertaruh. Jika pistolmu kosong, 2 tambang itu jadi milikku. Lalu jika ada peluru? Aku mati. Tidak mungkin, kok bisa kosong? 2 tambang itu jadi milikku. Nona besar, tidak akan ingkar janji, kan? Hanya 2 tambang? Untukmu, seseorang, bawa dia istirahat. Nona besar, pistol ini ada pelurunya. Dan pistolmu tidak pernah macet. Kenapa saat dihadapkan padanya tidak bisa menembak? Taois ini agak aneh. Jaga baik-baik dia untukku. Aku ingin dia membantuku terus berjudi batu. Kompetisi Tian Xiahui adalah kesempatan memperebutkan sumber daya inti lingkaran. Aturannya sederhana. Punya uang, pertaruhkan uang. Punya tambang, pertaruhkan tambang. Jika tidak punya uang atau tambang, hanya bisa pertaruhkan nyawa. Menang, langsung melesat. Kalah, binasa selamanya. Pantas dikatakan di sini adalah surga para penjudi batu. Informasi Zhao Tianhao, sudah kau selidiki? Informasi Zhao Tianhao, aku dapatkan sedikit. Tidak lama setelah kejadianmu, dia berkhianat dari sekte. Berkongsi dengan Tang Rou,
Mengandalkan kemampuan mengamati Ki untuk mengidentifikasi batu, dia menjadi sangat terkenal di lingkaran. Kalau memenangkan kompetisi pasar umum, mungkin kamu bisa tahu lebih banyak kabar tentang dia. Cao Deng Hao, Tang Rou, aku akan membuat kalian melunasi hutang darah. Kompetisi pasar umum diadakan setiap 3 tahun. Adu ketajaman mata dan nyali. Pemenang akhir bisa mendapatkan informasi urat biji batu mentah langka. Ini adalah incaran semua orang. Di sini asal punya kemampuan. Mimpi menjadi kaya dalam semalam. Bisa diwujudkan menjadi gunung emas nyata. Pakai urat biji sebagai umpan, pancing sekawanan serigala masuk perangkap. Kompetisi pasar umum ini jelas-jelas merupakan situasi 8 diagram menjebak naga. Sisi Yang memamerkan gunung emas, sisi Yin menyembunyikan hati yang memakan manusia. Orang di belakang layar pasti tidak biasa. Lu Ming, bagaimana kalau kita mulai dari anggota muda keluarga Shi? Naikkan taruhan secara bertahap, bisa masuk final dengan lancar. Berdasarkan sifat Xiling, dia hanya mau bertaruh pada permainan yang mengokohkan posisinya sebagai kepala keluarga. Itu tidak menguntungkanku. Aku juga tidak bisa mengumpulkan chip cukup untuk melawan Zhao Tianhao. Tidak usah, tangkap pencuri, tangkap dulu rajanya. Kamu ingin mengambil kembali kekuasaan. Kita langsung sasar Shehu. Tapi aku ingin menyatakan satu hal. Aku bantu kamu dapat 2 urat biji agar duduk kokoh sebagai kepala keluarga. Selain itu, semua chip kemenangan, semuanya menjadi milikku. Tentu, Kalau begitu kita langsung ke Mega Shehu. Lu Ming, judi batu ini mementingkan mata yang tajam. Kau yang buta berdiri di sini. Apakah kau datang untuk menghibur kami? Orang buta main judi batu. Ini meraba batu. Atau meraba papan peti mati. Baru lihat sekarang, aku bertaruh tebakan pertamanya. Langsung rugi habis-habisan. Lu Ming adalah orangku. Jangan terlalu khawatir, Paman Keempat. Aku sarankan Paman Keempat lebih rendah hati, agar nanti tidak kalah terlalu buruk. Selamat datang di Tianxia Hui. Selamat datang semuanya di Tianxia Hui. Selamat datang kalian berdua di Tianxia Hui. Aku wasit permainan kali ini. Permainan kali ini, sistem 3 babak 2 kemenangan, pilih chip sendiri, pembeli mengambil semua. Sekarang, permainan resmi dimulai. Silakan tunjukkan taruhan. Suara ini kok terdengar familiar? Tidak. Seharusnya bukan dia. Aku terlalu banyak berpikir, Aku bertaruh 5 lubang tambang. Dao Ye, aku juga taruh 5 lubang tambang. Orang buta, kau tidak salah kan? Ini bukan main-main. Kalau kau kalah, tidak hanya kehilangan 5 lubang tambang Lingyatu, kau juga akan membuatnya menjadi bahan tertawaan di lingkaran judi batu. Tanggung jawab ini sanggup kau pikul? Bukan apa-apa. Menyamakan tangki septik dengan kedai teh pagi. Baru buka mulut, bau busuk menyengat. Kamu, Perjanjian taruhan adil. Sumber daya lubang tambang sah dan berlaku. Saya umumkan, judi batu ini resmi dimulai. Dinyatakan di sini, perjanjian taruhan ini, sebelum ada pemenang, kalian berdua tidak boleh meninggalkan meja tanpa izin. Sekarang silakan pilih batu. Babak pertama yang dibandingkan adalah kualitas batu mentah. Masing-masing pihak memilih satu batu mentah di atas meja. Dipotong di tempat. Siapa yang gioknya kualitas lebih tinggi, dialah pemenangnya. Baik, saya mengerti. saya duluan. Bahan moksisha, permukaan halus dan lembut. Warnanya juga seragam. Saya pilih ini. Batu mentah ini, kulitnya ketat. Banyak air, pasti bisa keluarkan barang bagus. Bahan moksisha bernilai 5 juta. Bahan muna bernilai 8 juta. Bahan huka bernilai 10 juta. Bahan hojang Buddha 2 wajah
bernilai 12 juta. Agar Shehu menyambar umpan, keluarkan lebih banyak chip, babak pertama tidak boleh menang. Buddha dua wajah ini satu sisi hijau tinggi, satu sisi kabut putih, cocok untuk strategiku. Ini dia. Saya pilih ini. Permukaan belang, penuh retakan. Ternyata orang buta jatuh besar. Sudah kuduga. Dulu dia menang atas Wang Kun. Murni tebakan. Kucing buta menabrak tikus mati. Kali ini lihat bagaimana kamu berpura-pura. Ayo, potong milikku dulu. Hijau. Hijau keluar. Naik. Selamat untuk pemain ini. Ini jenis es kaca. Nilai 5 juta yuan. Naik besar. Giliranmu. Aku mau lihat batu pilihan si buta ini. Sebenarnya bisa keluar. Apa mentimun bengkok dan kurma pecah? Potonglah. Putih. Putihnya sebanding dengan wajahmu. Bagus dipandang tak berguna. Sampah. Bahan putih ini jatuh. Percaya padaku. Sayang sekali, pemain ini. Ini bahan putih, jatuh besar. Nilai 50 yuan. Perlu dipotong lagi? Mau dipotong sekali lagi? Mungkin keluar hijau. Ling. Lihat sendiri. Kabut putihnya sangat pekat. Dipotong 100 kali pun, tetap membuang-buang waktu. Tidak mungkin keluar hijau. Potong lagi. Tidak perlu. Wasit, cepat umumkan hasilnya. Babak pertama judi batu ini. Kego menang. 5 lubang tambang segera diserahkan. Lihat kan sudah kubilang. Ling. 5 lubang tambang ini, kuterima dengan senang. Luming, apa yang terjadi dengan penilaianmu? Tidak mungkin memilih batu sejelek ini. Sebenarnya ada apa? Nona, menurutku dia sengaja. Masih ada waktu untuk ganti orang. Tenang, Nona. Saya tahu batasnya. Babak kedua judi batu dimulai. Silakan kedua pemain tambah taruhan. Saya duluan. Saya pertaruhkan 2 urat biji atas nama saya. Apa? Urat biji? Itu pun 2? Lubang tambang dikuras ya habis. Urat biji itu adalah basket harta yang tidak akan habis digali anak cucu. 2 urat biji. Ini tujuannya, untuk menginjak Luming sampai mati. Benar. Ambil dulu urat biji di tangan Sheling. Babak berikutnya rebut token kepala keluarga. Nanti seluruh keluarga Syekh akan berada dalam genggamanku. Nuyatu, berani bertaruh? Nona, 2 urat biji ini adalah nadi kehidupan keluarga Xie. Jangan biarkan dia pakai untuk bertaruh. Biarkan dia bertaruh. Saya percaya dia. Meski tahu jelas, ini sangat berisiko. Tapi entah kenapa, saya sangat percaya padanya. Ini, baiklah. 2 urat biji ini, saya pertaruhkan. Luming, jangan ada tekanan. Bahkan jika kalah, tidak apa-apa. Terima kasih atas kepercayaan, Nona. Tapi, babak ini tidak akan kalah. Taruhan ini adil. Sumber daya urat biji sah. Babak kedua dimulai. Ikan menyambar umpan. Babak ini bandingkan jumlah. Pilih bebas di meja, 3 batu mentah. Potong di tempat. Siapa yang gioknya, total lebih banyak. Dialah pemenang. Luming, kamu yakin? Baru saja saya hitung. Dewa beri batu. Babak ini pasti menang. Hahaha. Dewa beri batu? Menurutku, Raja Neraka kirim tanda maut. Tanda maut? Saya baru meramal. Di tanda maut tertulis, Geng Wu Geng Chen, Bing Wu Ren Chen. Ini adalah 8 karakter kelahiranmu, Shehu. Kamu. Kalian berdua, pemilihan batu sudah mulai. Lebih baik pilih dulu. Naga atau ulat?
Batu yang tentukan. Baik. Saya duluan. Baik. Saya pilih 3 ini. 3 ini. Kulitnya ketat. Bunga pinus jelas. Bagaimanapun dilihat, ini bahan tambang tua terbaik. Giliranmu. Tiga bahan tambang berkualitas. Kandungan giok tiap batu, 30%. Nilai 8 juta. Tampaknya mata menyerap energi batu mentah di sini. Berevolusi. Kalau begitu babak ini, mudah didapat. Benar. Raba. Raba baik-baik. Jangan salah pilih. Nanti menangis pun tak ada tempat. Bahan Muna, kandungan giok 80%, nilai 180 juta. Aku pilih yang ini. Wahaha. Ini batu hias. Kamu yakin? Aturannya bilang, yang di meja bisa dipilih. Pilih ini. Orang buta sialan ini gila ya. Pilih batu hias. Iya benar. Coba tebak, kenapa batu hias disebut batu hias? Menurutku, babak ini sudah jelas. Pasti Shehu menang. Orang buta sialan. Apa kamu pikir? Kalau batunya besar, giok yang keluar. Otomatis banyak? Bodoh sekali. Batu jelek ini, buat pijakan kaki saja. Aku risih. Kali ini, kamu pasti kalah. Judi batu, seperti taruhan hati. Jangan buru-buru simpulkan. Nanti malu sendiri. Maluin siapa? Nanti lihat setelah batu dipotong. Ayo, aku potong dulu. Biarkan mereka lihat kemampuanku. Batu hias ini adalah batu saringan. Walau batu Muna kulit berlapis, bisa dapat barang bagus murah. Tapi kandungan giok di dalamnya sangat rendah. Luming, kamu benar mau pilih batu ini? Kamu belajar diam-diam. Tentang judi batu, dulu aku tak paham judi batu. Karena ayahku ada, aku tak perlu belajar. Aku cepat belajar apa saja. Kau benar. Itu memang kulit berlapis Muna. Tapi jumlah jade ini, potong saja nanti tahu. Lihat. Jenis es hijau muda. Awal yang bagus. Memang punya kemampuan. Tapi cuma sedikit itu. Kau. Bagus. Lanjutkan potongnya. Akan kulihat mulutmu yang keras ini atau barangku yang bagus. Selamat untuk pemain ini. Semua jade berhasil dihasilkan. Jenis S, jenis Nuobeng, jumlahnya cukup banyak, mencapai 890 gram. 890 gram. Bahkan batu giok asli dari lubang tambang Tua Pagan sekarang pun tak bisa menampung sebanyak ini. Bocah, giliranmu. Aku sudah tak sabar. Ingin melihat wajahmu menangis. Hahaha. Potonglah.
Ini memang batu buangan. Sayang ukurannya besar. Xiehu, kemenangan sudah di tangan. Nona besar keluarga Shi sepertinya tak bisa pertahankan urat biji. Sudah dipotong begitu banyak. Tak akan keluar hijau. Orang buta engkau pasti kalah. Lanjutkan. Ada hijau. Hijau! Keluar hijau! Apa? Sial. Keberuntungan orang buta ini kok bagus sekali. Tidak. Urat biji harus milikku. Tak boleh ada masalah. Pergi ke mesin pemotong itu, lakukan sesuatu. Buat warna hijaunya terputus. Cuma setitik hijau ini. Jumlahnya sangat kecil. Sepertinya batu ini gagal. Orang buta sialan, lihat baik-baik. Ini takdirmu. Hijau cuma seujung kuku. Layak apa bertaruh urat biji denganku? Babak kedua masih di bawah. Wasit. Buru-buru apa? Bahan bagus tersembunyi di dasar. Ini baru seberapa? Aku minta pemotongan kedua. Sesuai aturan, boleh. Begini, kamu yang sebut posisinya, aku yang motong. Tidak perlu. Kali ini, aku yang motong sendiri. Mata buta, kamu menyerap begitu banyak energi spiritual batu mentah. Biar kulihat kemampuanmu sekarang. Luming, harapanku, semua bertumpu padamu. Babak ini, kamu harus menang. Langit bumi gelap kuning, Chen Kun pinjam kekuatan. Energi spiritual jadi pedang. Buka. Kaisar Hijau. Bagaimana mungkin ada Kaisar Hijau sebesar ini? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Selamat pemain ini. Ini kaisar hijau kualitas terbaik. Kandungan giok di dalamnya mencapai 80%. Beratnya lebih dari 5 jin. Babak kedua judi batu ini dimenangkan Luming. Kedua urat biji ini segera diserahkan. Luming, sebenarnya apa yang terjadi? Shehu itu mengintimidasi yang lemah, takut pada yang kuat. Kalau di babak pertama tidak diberi sedikit manis, dia tidak rela menyerahkan urat biji. Oh, jadi babak pertamamu sengaja kalah memakai urat biji sebagai umpan. Urat biji sudah di tanganmu, kini sebagai kepala keluarga Shi, tidak ada yang lebih stabil darimu. Ternyata semua yang dia lakukan hanya untukku. Dulu, aku mengukur hati orang baik dengan hati orang kecil. Setelah kompetisi usai, aku akan minta maaf. Mustahil. Orang buta sialan itu pasti curang. Orang lemah, jangan salahkan jalan. Paham? Satu menang, satu kalah. Masih ada babak ketiga. Di babak terakhir ini, kau harus mati. Wasit. Aku mau membuka permainan hidup mati dengannya. Ada! Shehu malah melempar giok untuk membuka permainan hidup mati. Apa itu permainan hidup mati? Konon, permainan hidup mati adalah mempertaruhkan seluruh harta dan nyawa. Pilih 6 batu mentah, lalu potong satu persatu. Jika keluar giok, maka ke dalam pistol dimasukkan 1 peluru. Jika keluar bahan buangan, tidak perlu. Setelah 6 putaran, bergantian menembak diri sendiri. Judi batu ini sama saja bertaruh nyawa. Aduh, kalau salah pilih, langsung kena tembak kepala. Gila, gila. Main sebesar ini, pasti ada yang mati. Memang.
Dia di sini, dia sampai berani mempertaruhkan nyawa. Orang yang mengendalikan di belakang layar ini, kekuatannya mungkin jauh lebih dalam dan tak terduga daripada yang kubayangkan. Tuan Luming, mengingat ini adalah babak penentu, jadi Anda tak punya hak menolak. Aku akan maksimalkan taruhannya. Aku pertaruhkan seluruh hartaku dan nyawaku. Orang buta, nyawamu ku mau. Dan posisi kepala keluarga-keluarga Xie untuk kupertaruhkan denganmu. Nona besar, posisi kepala keluarga ini baru saja Anda duduk dengan stabil. Benarkah Anda percaya pada orang buta ini? Kita bisa saja mengabaikannya, biarkan dia bertaruh nyawa sendiri. Luming, bisakah ku percayai kamu? Luming, jika kita ingin mendapatkan yang kamu inginkan, maka pertandingan ini harus menang, tak boleh kalah. Sepasang kekasih Zhao Tianhao itu menjerumuskanku sampai begini. Harus kita dapatkan petunjuk tentang mereka berdua. Tenang, Nona besar. Untukmu dan untukku, aku akan menang. Yang kehilangan nyawa hanya dia. Babak ini ku bertaruhkan. Baik. Maka kalian berdua tinggal tanda tangani surat pernyataan hidup mati. Ayo. Baik. Babak ketiga, permainan judi hidup mati. Sekarang dimulai. Aku pilih nomor 1. Nomor 3. Nomor 8. Tunggu. Pemilihan batu seharusnya dibicarakan bersama. Mana bisa seenaknya monopoli? Aku paman keempatmu. Prinsip menghormati yang tua, kau tak paham. Lagi pula, dia kan buta. Batu seperti apa, dia tak bisa lihat. Urusan duluan, atau pilih, apa bedanya? Karena dia ingin pilih, biarkan saja. Bagaimanapun dia pilih, takkan bisa hindari. Akhirnya kalah. Hei si buta, ini bukan tempat untukmu membual. Aku sudah suap, karyawan pengirim batu. 6 batu mentah bergiok. Semua sudah kutandai. Sekarang semua di tanganku. Kau cuma bisa pungut sisa-sisa sampahku. Hari ini kau pasti mati. Astaga! Shehu ambil semua? Yang kualitasnya bagus. Si buta ini, hari ini pasti jatuh. Sama sekali tak ada kesempatan. Pilih batu bagus. Ini perampasan terang-terangan. Masing-masing pilih 6, kau ambil semua yang bagus. Lalu kami bagaimana? Kau keterlaluan. Shehu ternyata sudah curang. Rencananya bagus. Tapi apa gunanya? Takkan bisa lolos dari trik penukaranku. Berhenti. Singkirkan tanganmu dari batuku. Pergi! Hei! Masih ada trik ini. Batu jadi emas. Gertakan mistis. Ayo mulai. Taruhan hidup mati, mulai sekarang. Luming, ku mau kau mati. Baik, taruhan hidup mati dimulai. Silakan kalian berdua. Pilih batu mentah masing-masing. Aku pilih dulu. Aku pilih nomor 1. Kalau begitu, aku pilih nomor 4. Batu mentah telah dipilih. Kita mulai ronde pertama. Akan dipotong langsung di sini. Mari kita saksikan. Luming, sungguh ingin lihatmu kalah, lalu menembak diri sendiri. Nanti langsung kuantar pergi. Buka milikku dulu, biar si buta ini lihat apa itu awal bagus. Nomor 1, buka. Luming, rasa situasinya agak tidak beres. Tenang, aku tahu hitungannya. Tidak akan ada masalah. Pertarungan hidup mati ronde pertama. Giok atau sampah? Mari kita saksikan.
Keluar hijau itu giok. Bocah. Ini kemampuan asliku. Shehu batu nomor 1 giok. Luming, silakan isi pistolmu dengan 1 peluru. Masih bengong apa? Punyaku giok. Cepat isi peluru. Luming, yakin. Ini peluru sungguhan. Kalau kalah, kau bisa mati. Nadi keluarga Syekh juga ikut kalah. Percayalah padaku. Nona, mataku buta. Tolong bantu isikan. Luming, batu nomor 4 mulai dipotong. Tenang, sudah kuhitung. Nomor 4 ini giok. Berpura-pura. Pasti bahan buangan. Ingin aku isi peluru. Mimpi! Oh ya? Lihat baik-baik. Hijau juga. Giok. Ini giok. Batu si buta ini juga keluar giok. Shehu memang sudah curang. Rencananya bagus. Tapi apa gunanya? Tak bisa lolos dariku. Mengubah batu jadi emas. Luming, batu nomor 4, Shahu Parho Wansok. Shehu, silakan isi 1 peluru. Tidak mungkin. Bukannya semuanya sampah. Kok bisa keluar giok? Pasti cuma keberuntungan anjing. Yang berikutnya pasti gagal. Lanjut. Kamu cuma beruntung. Berikutnya pasti sampah. Nanti lihat. Belum tentu siapa menang. Buka! Buka nomor 3ku. Anjing terpojok. Aku belum serius. Menurutmu, Shehu, masih bisa dapat giok? Sulit dikatakan. Baru keluar 2 giok. Tak mungkin mudah dapat hijau. Benar juga. Tetap hijau. Orang buta lihat kan? Oh iya. Kamu orang buta. Kamu nggak bisa lihat. Aku keluarkan giok lagi. Giok dari batu mentah nomor 3 Shehu. Luming, silakan tambah. 1 peluru di pistolmu. Masih bengong apa? Cepat isi, cepat isi. Masih bengong apa? Cepat isi, cepat isi. Lagi hijau. Luming keluarkan giok. Keko isi peluru. Hijau. Giok Shehu, Luming isi peluru. Lagi hijau. Ini terlalu aneh. Yang dikeluarkan 2 orang ini, semua giok, di pistol sudah terisi. 5 peluru. Ini keterlaluan. Babak penentu. Menang kalah segera ketahuan. Sekarang ada pertunjukan bagus. Tidak. Kok Luming nggak keluarkan bahan buangan? Bukannya semuanya harusnya bahan buangan? Kenapa dia semua keluarkan giok? Potongan terakhir pasti bahan buangan. Pasti bahan buangan. Permainan hidup mati, babak terakhir, batu mentah nomor 8 Shehu. Mulai potong batu. Bahan buangan. Buang. Bahan buangan. Bahan buangan. Bahan buangan pertama ini, ternyata batu mentah Shehu. Astaga, berbalik. Sekarang menarik. Kalian diam. Orang buta. Meski aku keluarkan bahan buangan, kamu pasti nggak mungkin keluarkan giok. Benarkah? Kalau begitu, lihat baik-baik. Batu mentah nomor 8 Shehu, bahan buangan. Luming tidak perlu menambah peluru. Selanjutnya, kita akan memotong batu mentah nomor 6. Batu mentah ini ada giok atau tidak, Daoye yang menentukan. Hijau. Giok.
Ini giok. Astaga, luar biasa. Luming, 6 batu mentah, ternyata semuanya giok. Ini ajaib sekali. Luar biasa. Seorang tunanetra ternyata lebih hebat dari Shehu yang bertahun-tahun main batu. Hampir seperti orang sakti. Tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah karyawan pengirim batu menipuku? Atau bocah ini benar-benar punya kemampuan luar biasa? Ini semua sudah kuperiksa. Ini semua bahan bagus yang pasti keluar hijau. Batu mentah nomor 6 Luming, giok. Shehu, silakan isi peluru ke dalam pistol. Shehu, kamu kalah. Omong kosong, pasti kamu. Kamu yang menukar batuku, mencuri giokku. Kalau tidak, mana mungkin aku kalah. Menukar batumu? Shehu, apa yang kau omongkan? Semua yang hadir melihat dengan mata kepala sendiri. Dari awal sampai akhir, aku sama sekali tidak menyentuh batumu. Bagaimana menukarnya? Bahan buangan tetap bahan buangan. Meskipun kau lancar berbicara, berbagai alasan, tidak bisa mengubah fakta bahwa itu bahan buangan. Permainan judi selesai. Shehu, yang kalah harus menembak diri sendiri. Jika menolak, kami dari Tian Xiaohui akan memaksanya. Magazen sudah penuh 6 peluru. Bagaimanapun pasti mati. Shehu benar-benar selesai. Tunggu! Saya yang memotong batu duluan. Orang buta yang harus menembak. Harusnya kamu yang menembak dulu. Aturan apa ini? Yang kalah menembak itu sudah kodrat. Jangan-jangan takut? Apa yang perlu kutakutkan? Kalau tidak puas, tanyakan wasit. Ada aturan ini tidak? Tian Xiaohui memang punya aturan ini. Sebelum pemain mulai, ditentukan urutan menembak. Jika tak ada kesepakatan, maka sesuai urutan memotong batu, bergantian. Kenapa ada syarat ini? Sebelum lomba tak dikatakan. Kamu memihak dia. Nona Si, apakah kamu mempertanyakan keputusan Tian Xiaohui kami? Ingin bermusuhan dengan Tian Xiaohui? Kamu! Nona kewannya agak pemarah. Tak ada niat jahat. Karena ini keputusan Tian Xiaohui kalian, kami patuhi saja. Wasit memihak Shehu apa? Não envolva outros. Peluang hidup 1 dari 6. Aku tak percaya. Keberuntunganmu sebaik ini. Asal kamu mati, permainan selesai. Aku bisa hidup. Nyawaku, Raja Neraka pun tak berani ambil. Bagus. Kamu baik-baik saja. Ternyata dia sangat peduli padaku. Hal yang membuat wanita sedih. Tak bisa kulakukan. Jangan banyak bicara. Sudah waktunya seperti apa? Tapi, jika kau benar-benar mati, aku akan mati-matian balas dendam untukmu. Tak apa. Ini bagaimana mungkin tak apa? Pistol kosong, menarik. Tidak. Pistol ini bermasalah. Aku tak percaya. Tembak lagi. Ambang pintu Raja Neraka. Sudah kusapu rata. Dia tak berani menerimaku. Karena kalian tak percaya. Aku akan tembak lagi. Biar kalian yakin. Tak mungkin. Kau pasti curang. Shehu, kau berani sekali. Bagaimana mungkin menghadapanmu? Kok bisa menembak? Ini kenapa? Cukup komedinya. Sekarang giliranmu. Jangan. Aku tak mau mati. Jangan, aku tak mau mati. Aku paman keempatmu. Tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Lagi pula, kita satu keluarga. Ling, tolong aku. Mengingat kau pamanku. Karena kau tak tega, aku hantar kau pergi sendiri
Jangan... Paman keempat, kau berulang kali merebut posisi kepala keluarga. Akhir hari ini, kau cari sendiri. Pergi mati. Tunggu. Dia belum bisa mati. Adik seperguruan masih hidup. Cao Deng Hao, Tang Rou, akhirnya kalian muncul. Orang buta tak berguna. Nyawamu keras seperti belalang. Tambang ilegal tak membunuhmu. Bisa juga bergaul dengan keluarga Si. Dapat gelar penasihat batu. Benar-benar beruntung. Aku hidup sengsara sampai kini, hanya untuk menyaksikan kalian berdua bajingan ini melunasi utang padaku. Pokok beserta bunganya. Luming, kami cuma basa-basi. Jangan-jangan kau sungguh merasa diri penting? Judi batu ini butuh kemampuan sejati, bukan tipu muslihat atau pura-pura sakti. Benar. Luming, hari ini aku berbaik hati. Memberimu kesempatan balas dendam. Mari kita bertaruh. Kalau kau menang, aku serahkan padamu. Kalau aku kalah, Kalau engkau kalah, bagaimana kalau jadi budakku dan Tian Hao? Seumur hidup, bekerja untuk kami berdua. Kalian keterlaluan. Dia tak akan bertaruh. Hei! Kau kira kalian masih bisa pilih? bertaruh apa? Di gudang bawah tanah Tian Hui ada 3 batu mentah dari makam kuno ribuan tahun. Sampai sekarang tak ada yang berani memotong. Babak pertama hari ini, masing-masing potong 1. Lihat batu siapa. Yang keluar giok lebih berharga. Mutuamente restritivas e geradoras. Luming, ayah pernah bilang padaku, 3 batu mentah ini sangat aneh dan berbahaya. Luming, bukannya kamu selalu ingin menagih utang? Sekarang kesempatan ada di depan mata. Berani atau tidak? Bertaruh. Kenapa tidak? Bawa 3 batu mentah itu ke sini. Baik. Luming, kamu yakin? Tenang. Aku baru menghitung. Sengkona berkuasa, naga terbang di langit, kita pasti menang. Batu-batu ini terkubur ribuan tahun di makam. Kalau dipotong, bisa jadi harta langka. 피치가 완벽하면 Bisa jadi tumpukan pecahan. Tian Hao, bagaimana menurutmu? aku amati kinya. Batu retak ini, kulitnya memang jelek, tapi isinya sangat berharga. Ini dia. Baik, kami pilih yang retak itu. Untuk yang lain, pilih sendiri pelan-pelan. Soalnya, dengan statusmu, hanya dapat sisa orang. Yang berlumut itu paling jelek. Jangan-jangan langsung hancur. Batu makam ini memang aneh. Pilihan Zhao Tian Hao. Kelihatan bagus. Babak ini, Luming terancam. Kalian keterlaluan. Malah memberikan sisa. Batu hitam dan berlumut pada kami. Batu hitam hijau, tidak ada giok, nilai 0 yuan. Batu retak, giok putih terbaik, nilai 8 juta. Batu berlumut, jadeit batu naga, sumsum giok ribuan tahun, nilai 250 juta. Tidak apa. Kita pilih saja. Bodoh. Batu jelek ini, disinari pun tak tembus cahaya. Mau keluarkan giok? Begini saja, potong milik kami dulu. Aku ingin si buta ini lihat baik-baik apa itu kemampuan sejati.
hijau lagi. Jenis es hijau terang. Nilainya setidaknya 8 juta. Giliranmu, Luming. Tanah yin makam kuno, lumut serap energi matahari bulan. Pasti bungkus giok asli. Bukan benda biasa. Potonglah. Jenis batu naga, itu legendaris, jadeit jenis batu naga. Ternyata jadeit batu naga. Dan di dalamnya ada sumsum giok ribuan tahun. Nilainya setidaknya 250 juta. Babak pertama kami menang. Ah! Aduh, Tian Hao, kamu tidak apa-apa. Sakit sekali. Tidak mungkin. Ilmuku tak mungkin salah. Memantul ke kepala. Memalukan sekali. Kemampuanku memang kurang. Kalah dari orang buta. Sangat memalukan. Lagi. Kali ini kita bertaruh kelengkapan batu mentah. Batu siapa yang setelah dipotong, gioknya utuh sempurna. Dialah pemenangnya. Baik. Tian Hao, batu ini sudah kuperiksa. Kelengkapannya sangat tinggi. Aku pilih yang ini. Kulitnya halus berkilau. Sinarilah. Hijaunya pekat. Pasti batu langka tanpa cacat. Giok di dalamnya pasti sempurna. Batu miliknya itu juga kuperiksa diam-diam. Ada retakan besar di tengah. Hahaha. Babak ini kita menang pasti. Orang buta memang orang buta. Pilih produk cacat. Masih mau bertaruh kelengkapan. Luming. Batu mentah ini kurang satu sudut. Jade merah kualitas terbaik. Berbentuk hati sempurna. Kelengkapan 100%. Bagian yang kurang sudut, tepat menghindari posisi jade merah. Kecantikan wanita ada di tulang, bukan kulit. Batu mentah juga begitu. Aku pilih yang ini. Potong. Aku mau lihat di dalam ini tulang remuk atau kotoran anjing. Tidak perlu. Aku potong sendiri. Ya ampun. Itu hati giok. Jade merah hati alami yang amat langka. Kelengkapannya 100%. Ini luar biasa. Lingger, hati ini untukmu. Terima kasih. Aku suka sekali. Sudah aku katakan, nilai giok ada di dalam, bukan di luarnya. Luming. Meski kau dapat hati giok, lalu apa? Hah! Potong batu mentahku. Aku tak percaya. Kau selalu mujur. Retakan besar. Bahan ini rusak. Retak tembus inti. Tingkat kelengkapan. Kurang dari 1%. Aku belum bertindak. Cao Deng Hao, kok bisa ada kesalahan besar ini? Ini tak seperti gayanya. Baru mengejek orang, hasilnya kalah dari si buta. Bagaimana mungkin? Aku sudah periksa. Luming. Kau yang mengacau. Cao Deng Hao, di arena judi batu, kalah ya kalah. Ngapain cari alasan? Matamu sendiri tumpul, tak lihat isi batu. Malah salahkan orang melakukan kecurangan? Kalau tersebar, mungkin jadi bahan tertawaan. Tak hanya pandangannya tajam, sikap tenangnya ini tak tertandingi. Seluruh proses judi batu transparan. Jelas sekali, kamu sendiri yang ambisius. Salah lihat. Cao Tian Hao, ilmu mengamati kimu, hanya bisa melihat sekilas. Tapi sulit melihat perhitungan hati orang. Khawatir batu mentahmu, sudah lama ditukar, menunggu kamu jatuh ke perangkap sendiri. Tang Rou. Kamu? Aku... Tian Hao, bagaimana mungkin? Aku selalu di pihakmu. Bagaimana aku berbuat curang pada barang kita? Dia mengadu domba.
Dia yang berbuat curang. Tangro tak berani bohongi aku. Pasti kamu yang berulah. Luming berani main-main denganku? Zhao Tianhao si bodoh ini. Layak jadi senjata orang. Sejak keluar dari tambang gelap, terus berjudi batu. Seperti ada tangan tak terlihat, mendorong semua ini. Tujuannya apa ya? Xiao Tianhao, bersedia kalah taruhan, tak bisa menang, langsung marah. Kamu pantas judi batu? Baru babak kedua. Masih ada babak ketiga. Babak ketiga kita bertaruh besar. Siapa yang kalah? Tak hanya harus menyerahkan semua giok dan tambang, juga harus potong kedua tangan sendiri. Potong tangan kalian sendiri, terlalu murah untuk kalian. Lebih baik begini. Jika kalian kalah, butakan mata sendiri. Dibuang ke tambang gelap, jadi budak selamanya. Luming, jangan keterlaluan. Keterlaluan saat kalian membutakan mataku dan menjualku sebagai budak, kok tidak bilang keterlaluan? Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Baru keterlaluan? Apa yang tidak berani? Aku tidak percaya orang buta sepertimu bisa terus menang. Baik, babak ketiga, kita bertaruh orang. Apa maksudnya? Bertaruh kamu, nona besar keluarga Xie Shieling. Cao Denghao Todu, ini urusan kami. Jangan libatkan orang lain. Orang lain, dia majikanmu, pelindungmu. Bagaimana bisa dia dianggap orang lain? Menurutku, babak ketiga ini, kita bertaruh yang biasa saja. Kita bertaruh identifikasi batu lagi. Kalau kamu menang, aku tidak keberatan. Sekalian memberimu rahasia tentang gurumu. Aku tolak. Shilling bukan taruhan. Tolak? Luming, masih ada pilihan lain? Bertaruh? Atau aku buat kalian hari ini tidak bisa keluar dari Tianxia Hui. Babak sebelumnya dia bertaruh nyawa, menangkan permainan untukku. Anggap saja balas budi. Luming, bertaruhlah dengannya. Aku bersedia jadi taruhan. Terima kasih percaya padaku. Tenang, aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Karena kalian ingin bertaruh, boleh, tapi aku yang menentukan. Baiklah, katakan. Bagaimana caranya? Jika aku menang di babak ketiga, selain rahasia itu, aku mau kalian segera melepaskan kami dengan aman dari sini. Jika aku kalah, aku sendiri ditambah semua. Chip yang dimenangkan di Tianxia Hui, semua jadi milikmu. Tapi Shilling, kalian tidak boleh sentuh. Ternyata di hatinya, aku sangat penting. Luming, aku maju mundur bersamamu. Baik, hari ini aku sendiri akan bertaruh denganmu. Batu ini bernama penenang jiwa. Tumbuh di Gunung Kunlun. Lahir bersama petir langit. Kulitnya sangat keras. Pisau biasa tidak bisa melukainya sedikit pun. Hari ini kita berdua hanya mengandalkan mata untuk mengidentifikasi. Sebaiknya bisa sebutkan kualitas, jenis, dan nilai. Jadeit intinya. Yang paling mendekati jawaban, menang. Bagaimana? Mataku. Mataku. Luming, kamu tidak apa-apa? Luming, bagaimana kamu? Kabut hitamnya sangat pekat. Bahkan mata buta pun tak bisa menembus. Di dalam ada dua jenis, energi yang kacau. Pantas disebut penenang jiwa. Tangru berani pilih yang ini. Pasti ada andalannya. Luming, aku beri kamu waktu. 1 batang dupa. Jangan bilang aku intimidasi orang buta. Luming, kau bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Nanti waktu aku butakan matamu, baru kau tahu aku bisa apa enggak. Mulutmu tajam ya? Roer, tunjukkan sedikit kemampuanmu. Baiklah, kemampuan mengamati Kiku juga lumayan. Jangan memaksa mengintip akan terkena dampak balik. Batu ini aneh. Aura Compass Tangro, milik guru. Mau kita istirahat sebentar? Aku coba lagi. Energi ungu adalah yang mulia, terdengar samar suara naga. Ini mata naga ungu yang langka. Energi emas ganas. Seharusnya emas tersambar petir yang menyertai. Beratnya sekitar 8 keti 7 tael.
Nilainya seharusnya di atas 300 juta. Waktu habis. Sintu. Hasil apapun, Aku, atau seperti orang buta meraba gajah, tidak bisa meraba alasannya? batu ini aura pembunuhnya sangat kuat. Di dalam mengandung fenomena kembar, satu ungu satu emas, saling menghambat dan melahirkan. Jenisnya sulit ditentukan. Tidak bisa bilang ya, tidak bisa bilang. Masih bilang sulit ditentukan? Tidak jelas. Luming, sepertinya kau sudah tidak ada cara. Lebih baik begini, aku yang bicarakan dulu. Giok paling inti dalam batu ini adalah jadeit mata naga ungu. Berat total 8 hati 7 TL. Menyertai jade emas tersambar petir. Nilainya sekitar 350 juta. Luming, kalau kamu tak bisa sebutkan yang spesifik, anggap kamu kalah. Jadi mata naga ungu kayu tersambar petir, kembar saling bentrok, tidak energi ungu mulia tapi tak stabil, energi emas ganas dan ingin menyebar. Mereka bukan saling melahirkan dan menghambat, tapi saling menelan dan menyatu. Aku tahu, batu ini bukan giok kembar sederhana, tapi batu warna aneh yang langka. Beratnya juga tak sebanyak itu, hanya sedikit di pusat batu mentah. Berat total setengah kati, nilainya minimal 1 miliar. Tapi tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Jika gagal, keduanya hancur. Nilai jadi 0. Masih batu warna aneh? Benar-benar belum pernah terdengar. Menurutku, kamu tak bisa menembus batu ini dan cari-cari alasan. Begini, kita potong lagi untuk lihat. Biar kamu lihat. Potong batu ini. Violet kualitas terbaik. Lihat penampilannya, sangat mungkin mata naga ungu. Bagaimana? Sudah kubilang ini jade mata naga ungu. Lanjutkan memotong jendela kedua. Ada warna emas, tekstur sangat keras. Ciri emas tersambar petir. Ungu dan emas bentrok, aura pembunuh sebagai pemicu. Keseimbangan sudah rusak. Batu ini rusak. Linggar, cepat kita berdiri di samping. Batu ini akan meledak. Bercanda apa? Lanjutkan memotong. Ini tidak mungkin. Yang bagus ini mata naga ungu, emas tersambar petir. Kok bisa rusak? Penilaianku tidak mungkin salah. Penilaianmu berdasarkan kondisi normal. Tapi batu menenangkan jiwa ini berada di titik kritis, perubahan yang sangat tidak stabil. Deteksi dan pembukaan jendelamu menjadi jerami terakhir yang menghancurkan batu ini. Jadi penilaianku, benar. Babak ini, Tidak. Paling-paling kita seri. Kamu tidak bisa sebutkan inti batunya, sementara aku tidak sengaja merusak batu mentahnya. Kita hanya bisa dibilang seimbang. Babak ini paling-paling seri. Tangro tidak punya malu. Jelas-jelas karena kesalahan penilaianmu, batu mentahnya jadi rusak. Rower benar, karena tidak bisa ditentukan. Ia seri. Atau kalian tidak mau mengakui. Siri? Baik, lebih baik kita bertaruh lagi. Tapi sekarang, mataku agak sakit. Butuh istirahat. Baik, ku beri 10 menit. Istirahatlah di sini. Kita ke sana. Chao Tianhao dan Tang Zhu jelas pengendali di belakang layar. Tian Xiahui. Aku sangka kekuatan mereka lebih besar dari yang kubayangkan. Sekarang bagaimana? Mereka mengejarku, tidak ada hubungannya denganmu. Babak terakhir, aku akan coba tahan mereka. Dengan kemampuanmu, pergi dari sini bukan masalah. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Kau adalah orangku, nyawamu juga milikku. Aku sudah mengirim pesan ke Suning untuk segera datang. Sebelum itu, kita usahakan mengulur waktu. Baik, aku dengar katamu. Zhao Tianhao berjudi batu denganku. Karena cemburu. Lalu Tang Rou apa tujuannya? Piringan mencari naga. Pusaka penting sekte. Tidak seharusnya ada di tangannya. Dan hari ini, batu itu, batu mentah menenangkan jiwa, juga bukan benda biasa. Di balik semua ini, mungkin... Hai, waktunya habis. Luming, apapun babak ketiganya, aku Shilling dan keluarga Shi akan berdiri di sampingmu. Kau membantuku merebut kembali usaha keluarga, aku membantumu balas dendam. Mataku, belakangan saat menyerap energi spiritual, kadang terasa sakit dan panas. Melihat sesuatu, garis besarnya juga tampak sedikit lebih jelas. Masih kurang sedikit. Mungkin aku bisa melihat kembali. Aku butuh guncangan energi spiritual yang lebih besar. Cepat pergi, dengar tidak?
Ayo pergi. Luming, untuk babak ketiga ini, kita main yang langsung. Kita bertaruh pada batu ini. Bertaruh apa? Tentu saja, sebutkan nilainya. Atau bisa buktikan sama sekali tidak berharga, maka kau menang. Gangguan energi khusus tidak bisa dideteksi. Lebih aneh dari batu menenangkan jiwa itu. Sama sekali tak bisa lihat isinya. Ini sebenarnya apa? Kuperhatikan ki batu ini. Intinya bukan giok atau jadeit. Ini adalah sumsum batu. Kalau dihitung dengan uang, nilainya ratusan miliar lebih. Dan langka di pasaran. Sumsum batu, itu benda yang hanya ada dalam legenda. Itu benar-benar ada? Benar-benar ada. Luming, giliranmu. Aduh, sakit. Luming, kamu tidak apa-apa? Adik, rupanya batu mentah ini tak mau disentuh orang buta. Ayo, hancurkan aku total. Atau buat aku bisa melihat lagi. Luming, kamu tidak apa-apa? Luming, matamu. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Bagus sekali. Selamat bisa melihat kembali. Memang pantas jadi murid yang paling dihargai guru. Energi spiritual di seluruh tubuhmu sungguh sangat besar. Ternyata tebakanku benar. Tang Rou, dalang di belakang layar ternyata kamu. Sejak kapan kamu mulai menjebakku? Tentu sejak aku tahu, kunci rahasia mencari naga dan menentukan titik adalah mata kamu ini. Jebakan sudah dipasang. Kalau bukan karena mata ini, masih berguna. Kamu sudah lama mati. Guru bagaimana? Kalian apakan guru? Lebih baik urusi dirimu sendiri dulu. Sudah, taruhan ketiga ini bukannya belum selesai? Sekarang kamu sudah bisa melihat. Coba lihat. Apa sebenarnya ini? Luming, tunjukkan padaku. Batu biasa, nilai 0 yuan. Sepertinya energi spiritual batu ini sudah kuserap habis. Lebih baik manfaatkan rencana mereka. Apa? Pelangi meteor mengelilingi sumsum pengumpul energi kuno. Bisa mengumpulkan energi langit bumi, memperpanjang usia. Harganya tak ternilai. Tapi yang penting adalah untuk membuka. Ternyata benar-benar harta karun. Kalian membuatku buta, lalu memulihkan penglihatanku. Ingin memanfaatkan ilmu mencari naga dan menentukan titikku. Untuk menemukan urat naga legendaris ya. Ya, memang Luming. Kamu sangat pintar. Tapi karena kamu tahu begitu banyak, maka kami berdua tidak perlu banyak bicara. Lagi pula, asalkan kamu patuh dan ikut kami dengan sukarela. Kalau tidak... Harus bilang kalian pintar, atau harus bilang kalian bodoh saat mencari Sandera. Tidak periksa latar belakang. Apa maksudmu? Kalau begitu, kami tidak perlu banyak bicara lagi. Kalian bisa langsung... Meski aku tidak bisa judi batu, tapi merebut pistol. Cuma butuh 0,3 detik. Coba gerak lagi. Masih bengong apa? Datang seseorang. Tangkap mereka. Jangan bergerak. Suruh mereka tangkap mereka. Tangkap aku untuk apa? Kalian berani memberontak. Bos Zhao. Jangan-jangan kau kira Tian Xiaohui, sekarang masih kau yang pegang kendali? Tenang, Nona besar. Di dalam dan luar tempat, semua orang keluarga Xia. Mereka takkan bisa lari satupun. Saat kau dan Tang Rou terbuai dalam permainan judi, aku sudah mengganti orang Tian Xiaohui dengan orangku. Sekarang Tian Xiaohui, aku Shilling yang pegang kendali. Cao Deng Hao, kau masih belum paham ya? Tang Rou memanfaatkanku sebagai kunci untuk membuka urat naga. Dan memanfaatkanmu sebagai pion penyerang. Di hadapannya, kau hanyalah seekor anjing yang mengibaskan ekor memohon belas kasihan. Benar-benar mengira dia punya sedikit ketulusan padamu? Tian Hao, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tak pernah bermaksud begitu. Dan lihat Tian Hao. Ini kan sumsum batu yang kita dapat susah payah. Asal kita memilikinya, semua orang di dunia bisa tunduk pada kita. Tian Hao. Sumsum batuku. Sumsum batuku. Tang Rou, sumsum batu ratusan miliar yang kau banggakan itu hanyalah sepotong batu buangan tak berharga.
Kau manfaatkan keserakahan Zhao Tianhao. Gunakan Tian Xiaohui untuk jebakan. Pancing aku pulihkan penglihatan. Atasi kesulitan langkah demi langkah. Pernah terpikir, sekarang akan berakhir begini? Kapan kau menemukan semua ini? Kau kira rencanamu sempurna, tanpa celah, tapi kelemahanmu justru ada di tempat yang paling kau abaikan. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan ada yang kulakukan salah sampai ketahuan? Kau yang ajak aku bertaruh, nafsu ingin cepat menang itu, tak bisa kau sembunyikan. Dan lagi, cahaya di matamu saat memandangku. Itu bukan kegilaan pada judi batu, tapi mengincar mataku. Cukup dua hal ini untuk buka semua penyamaranmu. Kenapa kau bicara begitu? Lalu, bagaimana kau tahu yang kuinginkan matamu atau dirimu? Lagi pula, dulu kita rekan tahu, bukan? Siap kau goda Zhao Tianhao. Hubungan kita sudah berakhir. Dalam ilmu mengamati Qi, kau memang berbakat. Sayangnya, kau gunakan untuk jalan sesat. Sampai jatuh begini. Akibat perbuatanmu sendiri. Jangan begitu, aku mengaku kalah. Aku terima kekalahanku. Kali ini aku kalah. Kumohon, bisakah kau ingat masa lalu kita... Beri aku. Berisik. Cao Deng Hao, saatnya kita hitung hutang. Adik seperguruan, kakak salah. Tangro yang goda aku. Cari dia saja. Kalau tidak bisa, aku ganti rekan tahu baru untukmu. Kenapa aku merasa... Punggungku dingin. Kakak, saat kau menyakitiku, kau tak terpikir. Akhir seperti hari ini. Kau tahu setahun ini, bagaimana jalannya? Kakak, aku tahu salah. Lepaskan aku. Tidak mungkin. Sudah kuduga, kau tak tega membunuhku. Lepaskan aku. Membunuh melanggar hukum. Untukmu, nyawaku tak sepadan. Tapi, aku tak akan mudah memaafkanmu. Kubutakan matamu sendiri. Biar kau rasakan penderitaan yang kualami selama ini. Mataku. Mataku. Baru ini Luming yang ku kenal. Aning, bawa dia ke tambang ilegal. Biar dia di sana, seumur hidup menderita. Baik, Nona Besar. Mataku. Lalu dia bagaimana? Mantan rekan taumu. Mau kau apakan? Tangro berselingkuh denganku. Aku tak bisa membalasnya. Kalau tidak, buang juga dia ke tambang ilegal. Aku... Bagaimana? Dia sudah begini padamu. Masih tak tega membalas? Belum kupikirkan cara menanganinya. Baik. Serahkan padaku. Nona Besar, Shehu bertindak saat kau pergi. Berkongsi dengan orang luar untuk merebut jabatan kepala keluarga. Kembali ke keluarga Si. Siehu. Balai musyawarah adalah area inti penting keluarga Xia. Dilarang masuk sembarangan di luar waktu musyawarah. Kamu masuk tanpa pemberitahuan, bersekutu dengan orang luar dan memaksa masuk. Apakah kamu ingin merebut kekuasaan? Secara terang-terangan menantang aturan keluarga Zi? Jangan gunakan aturan keluarga Xie untuk menekanku. Sejak kamu mewarisi posisi kepala keluarga, tindakanmu gegabah. Demi orang luar seperti ini, kamu mengatur seluruh tenaga keluarga, mengabaikan usaha keluarga. Kamu sama sekali tidak berhak duduk di posisi kepala keluarga ini. Dia bahkan demi aku menggunakan seluruh kekuatan keluarga Si. Tian Xiaohui mengatasnamakan kedok berbagi sumber daya. Diam-diam mengumpulkan informasi urat biji berbagai keluarga, secara terang-terangan menghasut pertikaian antar keluarga, dan mengambil keuntungan darinya. Keluarga Shi, sebagai salah satu dari 3 keluarga teratas, seharusnya tampil ke depan untuk memberantas ancaman ini. Pada akhirnya, bukankah semua ini demi orang ini? Orang ini adalah yang diundang dari luar negeri, Tuan Dongli. Dia ahli judi batu, terbaik di luar negeri. Kundang dia untuk melalui judi batu, memperebutkan posisi kepala keluarga Xi. Xiehu, beraninya kamu, demi keinginan pribadimu, bersekutu dengan orang luar, mencampuri urusan internal keluarga. Apakah kamu peduli martabat keluarga Shi? Apakah kamu layak terhadap keluarga Shi? Apakah kamu layak terhadap leluhur? Ajaran leluhur menyatakan, yang mampu yang memimpin. Xieling, kamu tak mampu, tak bisa memimpin keluarga Xie. Menuju kejayaan, seharusnya mundur. Hari ini, jika Tuan Dongli memenangkan kompetisi judi batu, maka aku bisa dengan lancar menduduki posisi kepala keluarga ini.
Nanti siapapun takkan bisa berkata apa-apa. Katanya ahli judi batu. Di sini dijuluki ahli judi batu. Aku tantang bertaruh. Berani? Bertaruh lagi? Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Aku terima. Aku takkan mengalah padamu. Kamu bersiap kalah. Dalam judi batu, saya Daoye belum pernah kalah dari siapapun. Baik. Karena Luming berani terima tantangan, maka judi batu dimulai sekarang. Kalian berdua, masing-masing dari sini, pilih 3 batu mentah. Nantinya, berdasarkan kualitas giok yang dikeluarkan untuk menentukan pemenang. Taruhannya apa? Shehu, kamu yang usulkan taruhan ini. Pasti sudah kamu siapkan taruhannya kan? Tentu, jika kalah, maka serahkan posisi kepala keluarga Si. Jika aku kalah, Tuan Dongli akan menyerahkan hak perwakilan judi batu luar negeri selama 3 tahun dan di masa depan akan mengutamakan kerjasama dengan keluarga Si kami. Shehu, rubah tua ini, benar-benar menang, langsung menduduki posisi kepala keluarga. Kalah, hanya akan kehilangan kepentingan Dongli. Dengan memenangkan taruhan ini, saya bisa membantu Shilling menstabilkan posisi kepala keluarga, sekaligus membalas budi. Transaksi ini juga tidak merugikan. Karena kalian ingin bertaruh, baiklah, saksikan baik-baik apa itu judi batu sesungguhnya. Baik, kalian berdua, silakan mulai memilih batu. Saya telah mengeluarkan harta karun tersembunyi saya. Kamu jangan sampai mengecewakan saya. Ini adalah alat saya yang paling canggih dari luar negeri, yaitu alat deteksi judi batu. Mampu menembus lapisan permukaan batu dan mendeteksi komponen giok di dalamnya. Tingkat akurasinya mencapai lebih dari 90%. 3 batu ini yang saya pilih. Pasti semuanya bahan bagus. Tidak mungkin salah, Luming, Tuan Dongli memang memiliki dukungan alat canggih. Kamu tidak mungkin mengalahkannya. Hari ini, saya akan membuatmu kalah. secara telak hingga muka habis. Alat jelek itu hanya bisa mendeteksi komponen permukaan, sama sekali tidak bisa merasakan ki batu mentah. Masih mau menandingi Daoye? Sungguh tidak tahu kemampuan sendiri. Cukup 3 batu ini. Kamu memilih 3 batu ini. Banyak retakan, tekstur kasar. Pasti tidak akan menghasilkan giok bagus. Tunggu, nanti kamu menangis. Karena kedua pihak sudah pilih batu mentah? Potonglah. Sudah saya lihat. Alat saya tunjukkan, batu ini jenis S. Tak mungkin salah. Es dengan corak bunga. Nilainya 5 juta. Benar-benar es dengan corak bunga. Sepertinya alat orang asing ini memang agak berguna. Kalau bisa dapatkan satu untuk Shilling. Es dengan corak bunga. Es dengan corak bunga. Naik besar. Sudah kubilang, alat Tuan Dong tak mungkin salah. Luming, walau aku tak tahu, matamu kok tiba-tiba bisa lihat, tapi pilihan batumu sama butanya seperti dulu. Hari ini pasti kalah. Giliranmu. Jangan kecewakan aku. Kenapa lama tak pilih? Ingin ulur waktu? Manusia, jangan berdebat dengan keledai. Meski kamu menang, dia pasti balas dendam. Kamu berani panggil aku keledai? Sudah. Potong batu, serius. Potong dari tengah, kedalaman 2 mm, potong pelan. Kamu pilih posisi potongnya? Kamu benar-benar bisa berpura-pura. Daoye juga ingin rendah hati,
tapi kemampuan tak izinkan. Nanti hasil potongmu cuma bahan buangan. Nanti lihat, masih sombong? Tuan Dong, itu giok jenis S. Kau hanya... Kaisar Hijau. Ternyata giok kelas atas. Kok bisa muncul dalam satu batu mentah yang tampak buangan? Shehu, muka sakit tidak? Shehu, pasti paham maksudku. Kaisar hijau lawan giok jenis es corak bunga, dari segi kualitas, warna, atau nilai. Babak ini kami menang. Pasti hanya keberuntungan. Kucing buta menabrak tikus mati. Babak berikutnya, aku tak akan mengalah lagi. Lu Ming, dia, Shilling, hanya menjadikanmu sebagai alat saja. Dia tak mampu mempertahankan posisi kepala keluarga. Dia menjadikanmu sebagai tameng. Bila tak berguna lagi, kau akan dibuang. Shehu omong kosong. Apa salah ucapanku? Lu Ming, ikut saja denganku. Semua permintaanmu kupenuhi. Uang, kekuasaan, dan permata, dan lain-lain. Benarkah? Tentu saja. Kalau begitu, aku mau jadi kepala keluarga Xie. Itu tak bisa. Jadi kau cuma janji palsu? Daoye paling ogah makan kue. Lebih baik Bapak simpan sendiri untuk dimakan. Saya bersedia membantu Linger. Saya memang bersedia membantunya. Apa urusanmu? Pantaskah kamu ikut campur? Lu Ming, ini demi kebaikanmu. Ini instrumen milik Tuan Dongli. Ini yang terbaik. Kamu menang kali ini hanya keberuntungan semata. Jika kamu kalah, tidak lagi berguna. Shilling akan membuangmu. Dianggap pion buangan. Sudah, Shehu, saya belum mati. Tuan Dongli, giliranmu. Silakan. Nuobing biasa, banyak retakan, nilainya 30.000. Sepertinya instrumen itu tidak selalu akurat. Hanya sebagai referensi. Nuobing biasa. Jadeit Nuobing. Kok bisa Jadeit Nuobing? Teksturnya kasar. Warnanya kusam. Lebih jelek dari yang pertama. Ada apa ini? Mungkinkah? Jangan-jangan instrumen saya bermasalah. Kamu hanya mementingkan tampilan luar batu mentah, terlalu sering menggunakan instrumen, tapi tidak paham. Yang terpenting dalam judi batu adalah metode mengamati ki untuk mengidentifikasi batu. Harus diingat, luar bagus dalam hampa. Ini pantangan besar judi batu. Hanya mementingkan penampilan luar, tidak memeriksa isi dalam pasti gagal. Tidak mungkin! Instrumen ini yang paling canggih secara internasional, alat deteksi judi batu. Pasti ada yang tidak beres. Pasti. Tidak mendengarkan kata Daoye, rugi di depan mata. Tuan Dongli, kita tidak boleh kalah. Lebih baik kita lakukan begini. Ini tidak benar. Judi batu itu adil dan jujur. Perbuatanmu seperti orang kecil. Kamu boleh kalah, tapi aku tidak boleh kalah. Posisi kepala keluarga bagiku sangat penting. Sudah kurencanakan lama sekali. Sama sekali tidak boleh gagal di ujung. Posisi kepala keluarga harus milikku, Shehu. Siapapun tidak boleh menghentikanku. Kamu pergi, ambil semua batu mentahnya, ganti dengan batu buangan. Nona besar, Shehu sepertinya tidak beres. Baru saja bersama anak buahnya. Diam-diam berbisik sesuatu, sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Baik. Sudah giliranku dipotong, kan? Potong yang itu. Aku bantu. Sepertinya kamu juga hanya sampai di situ. Babak ini aku menang. Sepertinya kamu hanya penipu belaka. Masih bilang apa? Sebagai ahli judi batu, hanya terkenal tanpa kemampuan. Dan kamu, Shilling, bahkan percaya pada penipu seperti ini. Ini benar-benar mempermainkan masa depan keluarga Xie kami. Jika kamu masih duduk di posisi kepala keluarga ini, hanya akan jadi bahan tertawaan. Kau sungguh mengira trik kecil menukar kucing dengan pangeran ini bisa menipuku? Lu Ming, kau ingin memfitnahku. Batu buangan ini, kau sendiri yang pilih. Bagaimana? Tak terima kalah? Ingin mengingkari? Aku bilang kau melakukan apa?
Shehu, kau diam-diam menukar batu mentah Luming. Ada buktinya? Atas dasar apa bilang aku menukar batu mentah? Kau yang memfitnahku. Shehu, kau terlalu ingin nilai dirimu. Aku tak pernah lakukan hal tanpa bukti. Ada sidik jari di batu mentah ini, bisa dibandingkan. Nanti kau tahu siapa yang menukar batu mentah. Beranikah kau suruh bawahanmu cocokkan? Satu sidik jari ini bisa buktikan apa? Kalianlah yang bersatu ingin memfitnahku. Memfitnah dan menjebak. Di balai musyawarah ini, di mana-mana kamera. Setiap gerak bawahanmu terlihat jelas. Masih mau membela diri? Suning, ikat dia. Baik. Apa? Kau benar-benar curang? Kau sungguh mengecewakanku. Tuan Dongli, percayalah padaku. Aku tidak. Shehu, sudah begini, masih membela diri? Bukankah kau selalu bilang, yang kupilih semua batu buangan? Maka sekarang, kamu lihat sendiri. Batu yang kau tukar itu bisa berisi apa? Ungu, violet. Apa? Bahkan, yang langka jaded violet. Dan kualitas terbaik. Selesai. Semua selesai. Ini tak mungkin. Benar, Violet. Ini luar biasa. Aku tak rela. Aku tak rela. Aku tak rela. Meski tahu, sulit kalahkanmu. Tapi tetap ingin tahu. Isi batu mentahku. Tentu saja. Jalan judi batu harus terima kalah. Niatmu bagus. Ini, kenapa begini? Alat tunjukkan, giok sempurna. Kok retak begini? Alat memang bagus, tapi hanya bantu deteksi kulit dan sebagian isi. Bukan serba bisa. Judi batu mementingkan metode irama, kualitas, dan key. Ketiganya lengkapi, tak boleh kurang. Aku paham. Aku terlalu andal alat. Hanya peduli data. Lupa inti dari judi batu. Aku terlalu sombong. Meremehkan seni giok negerimu. Tahu salah, perbaiki. Itu baik besar. Aku beri kamu buku. Di dalam ada dasar amatiki beda batu. Kalau mau baca, bisa bantu Anda di jalan judi batu. Jadi lebih mahir. Terima kasih, Yang Mulia. Dulu saya terlalu sombong. Mohon maaf, Yang Mulia. Panggil saja Luming. Jangan panggil Yang Mulia. Rasanya hidung gatal. Nona Z, sesuai kesepakatan, 3 tahun judi batu luar negeri, hak agen sumber daya, dan terjalinnya kerjasama mendalam dengan keluarga Shi. Ke depan, kami utamakan menyediakan bagi keluarga Shi sumber daya urat biji berkualitas dari luar negeri, serta batu mentah. Bekerja sama dengan keluarga Shi adalah kehormatan saya. Tuan Dongli, terima kasih telah memilih keluarga Shi. Kami hargai kesempatan pertama, bermitra dengan Anda. Semoga kita meraih kemenangan bersama. Tuan Luming, jika ada kesempatan, saya ingin lebih sering bertukar ilmu judi batu dengan Anda. Mohon petunjuknya. Daoye siap menyambut untuk berbagi ilmu, baru bisa maju bersama. Sudah waktunya menyelesaikan urusan keluarga Shi. Shehu, masih ada yang mau dikatakan? Ling, nak, aku tahu salah. Tak seharusnya bersekutu dengan orang luar yang mengincar jabatan kepala keluarga. Saya tidak akan berani lagi. Berilah aku satu kesempatan lagi. Shehu, demi kepentingan pribadimu, kau tak pedulikanmu ke keluarga, bersekongkol dengan orang luar, campuri urusan internal keluarga, dengan cara hina, bersalah tak termaafkan.
Mulai hari ini, nama Ko akan dihapus dari silsilah. Selamanya dilarang menginjakkan kaki di pintu keluarga Xie. Seret dia keluar. Baik. Jangan usir aku dari keluarga Xie. Aku salah. Aku tahu salah. Maafkan aku salah. Lu Ming. Lu Ming. Kamu datang? Ada apa? Belakangan kamu selalu terlihat gelisah dan sering melamun. Apa kamu ada yang dipikirkan? Tidak. Aku cuma mikirin beberapa hal. Sekarang, posisi kepala keluarga Xie sudah kokoh. Kamu kelola Xie dengan rapi, tak ada yang berani ragukanmu lagi. Aku senang untukmu. Ini semua berkat kamu. Tanpa kamu, aku tak mungkin kokoh di posisi ini. Lu Ming, terima kasih. Itu tugasku. Linggar, temani aku lihat lubang tambang. Ayo. Cepat. Lu Ming. Apa belakangan ada yang dipikirkan? Kalau mau cerita, aku mau dengar. Apapun yang terjadi, aku akan temani kamu. Tidak ada. Aku cuma mikirin masa lalu dan harapan masa depan. Tak apa tak mau cerita. Ya sudah. Ayo pergi. Chao Dang Hao. Hukum karma. Memang pantas. Dulu dia menjebakku di sini, disiksa habis-habisan. Nasib hari ini, akibat perbuatannya sendiri. Lu Ming. Apa rencanamu? Rencana balas dendamku sudah selesai. Obsesi di hati hampir selesai. Selanjutnya, aku mau cari guru. Sudah waktunya cari jalan hatiku sendiri. Kalau aku, Maksudmu? cari guru, cari jalan di hati. Kalau aku, Lu Ming, di hatimu, apakah ada tempatku di sana? Kataku, sudah. Kau mau bagaimana cari gurumu? Ramalan menunjukkan orang yang dicari di utara. Kau mau pergi? Nanti kita masih bertemu? Entah. Ya. Aku pergi dulu.